Sebenarnya tujuan utama saya tuh mau lihat gudang VOC yang di depan kita ini nih. Saya niatnya survei untuk ke sana. Saya nggak sengaja ketemu lokasi yang ini. Sebetulnya cukup banyak bangunan peninggalan zaman VOC Company Belanda yang masih bisa kita saksikan bahkan hingga saat ini. Hal ini sangat wajar karena VOC Belanda cukup lama menjajah di Nusantara dan Company VOC diberikan hak istimewa. Salah satunya adalah boleh mendirikan benteng pertahanan sendiri. Kastil Batavia tadi contohnya yang dijadikan rumah atau kediaman untuk sang gubernur jenderal. Di dalam Kastil Batavia tadi, banyak bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang sekarang kita lihat ini berfungsi sebagai gudang sembako untuk para pelaut Belanda dan Eropa ketika para pelaut itu mau berlayar ke Eropa ataupun baru datang dari Eropa. Nah, mereka ngambil logistiknya di gudang ini. Bangunan-bangunan yang berada di dalam Kastil Batavia pasti dilindungi atau berada di dalam tembok kota Batavia ini dengan tujuan untuk menjaga keamanan dari komoditas-komoditas VOC Belanda yang berupa rempah-rempah yang sangat berharga itu, dan tentu saja untuk menjaga gengsi, pamor, eksklusivitas dari bangsa Eropa dan Belanda yang notabene mereka orang kulit putih selalu menganggap dirinya bangsa yang lebih tinggi dari ras yang lainnya. Teman-teman, dalam video kali ini ayo kita menelusur di belakang Museum Bahari untuk melihat dan menelusur bangunan peninggalan zaman VOC Belanda yang lebih terbengkalai dari gudang VOC bagian timur yang tadi kita lihat. Sesuai janji di video survei saya yang kemarin, harusnya saya bareng sama Bang Eki yang punya drone. Waktu itu saya udah janjian ya sama Bang Eki, cuma karena hari ini saya mendadak bisanya hari ini, terpaksa saya sendirian dulu ke sini. Untuk yang berikutnya, mungkin saya bisa bareng dengan Bang Eki untuk melihat gudang VOC yang terbuat dari kayu itu ya, yang tergenang air juga. Sebetulnya di video survei itu, gudang itulah yang jadi tujuan saya. Ayo kita nelusur dulu di sini. Mudah-mudahan Bang Eki nggak bentrok waktunya, jadi kita bersama-sama bisa melihat video udara dari drone yang Bang Eki punya. Ini syutingnya masih di bulan Januari. Di musim penghujan kayak Januari ini biasanya itu ular pada keluar ya. Jadi saya juga harus jaga keamanan untuk diri saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dari ujung ke ujung. Poin utamanya sedapatnya aja dulu. Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Kita masuk ke bangunan yang ini ya, yang di belakang. Dulunya masih merupakan bagian dari Kastil Batavia. Nah teman-teman, ini adalah tampak luar dari bangunan peninggalan zaman VOC yang akan kita telusuri bersama. Kalau dari luar sebetulnya terlihat bangunan ini tuh panjang banget ya. Lebih panjang dari gudang VOC bagian timur yang tadi di awal kita lihat. Dan tentu saja bangunan ini masih berada di dalam tembok kota Batavia bagian yang lain. Yuk kita lihat lagi bukti hak istimewa VOC. Jujur aja, untuk bangunan yang sekarang kita akan explore ini, saya belum yakin dulunya berfungsi sebagai apa, tapi yang jelas bangunan yang sekarang kita mau masukin ini masih merupakan bagian dari Kastil Batavia pada waktu zaman company dulu ya. Satu tas akan saya tinggal di sini untuk mempercepat gerakan saya kalau saya dikejar sesuatu di bawah sana, apalagi dikejar mantan gitu ya. Oke, mantap. Teman-teman, saya sekarang udah di bawah dan di belakang kita ini adalah sisa pintu masuk ke kota Batavia. Entah dari kapan ditutupnya pintu ini. Sekarang kita coba explore ke dalamnya ya. Belum apa-apa ya. Untung saya pakai sepatu bot, nggak khawatir gitu. Tapi ini belum apa-apa, udah dalam begini ya. Kesana ada jalan lagi, tapi kayaknya saya nggak mau ke sana deh, ngeri juga ya. Dan juga masih ada jalan yang ke sana tuh. Nah sekarang kita coba masuk dulu yang ke sini, ke depan. Nah sekarang kita lihat dulu pintu masuk ke bangunan ini ya, bangunan peninggalan zaman VOC ini. Nah ini sama persis kayak yang di Museum Bahari dan juga gudang VOC bagian timur yang pernah dulu saya datengin. Mungkin dari sini saya akan ini ya, pakai POV aja kali ya teman-teman. Airnya tuh ada bau air got gitu, jadi kayaknya ini air got deh. Terus cuci kaki nanti kalau udah selesai. Mantap, kita lanjut ya. Nah ini bagian dalamnya, itu bagian atasnya, dan di situ ada pintu lagi untuk ke ruangan yang selanjutnya. Di situ bekas ada jendela, ini ada pintu masuk atau pintu keluar gitu, segaris lurus dengan pintu masuk yang ini. Untuk atap-atapnya udah pada nggak ada, dan ini pasti adalah kayu-kayu yang tadinya ada di atap sini, gitu ya teman-teman. Mantap.
First impression saya ya, bangunan ini tuh persis banget kayak yang di gudang VOC bagian timur. Jendela-jendelanya sama, pintu masuknya juga modelnya sama. Atau jangan-jangan bangunan yang sekarang kita masukin ini salah satu gudang VOC yang hancur karena usia. Dulunya ada 4 gudang VOC ya, yang 2 itu dihancurkan untuk pembangunan jalan tol pelabuhan. Yang satunya yang pernah kita datengin dulu, yang terakhir itu diberitakan hancur karena dimakan usia. Nah, jangan-jangan yang dimaksud itu adalah bangunan yang sekarang kita datengin ini. Waduh, mulai khawatir nih. Tapi sekarang kita lihat di bagian sana lebih keren juga sih ya. Coba saya ke sana ya teman-teman. Masih ada sisa pintu ya. Ini masih asli nih, yakin 100% masih asli dari zaman company ya. Bekas besi-besinya pun masih ada, tapi udah mulai udah mulai copot-copot gitu. Nah teman-teman, di bagian gudang yang ini ya masih ada kayu-kayunya yang sama persis dengan yang di gudang VOC bagian timur dan juga Museum Bahari. Dan tadi kan kita dari sana, saya berusaha nanti sampai situ deh. Di depan saya nih, kayu yang tadi kita lihat ya, itu tebelnya sama kayak yang di Museum Bahari. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya kan udah lumayan sering ya ke Museum Bahari. Ini tebelnya nggak kaleng-kaleng, ini tebelnya. Makin lama makin ke dalam ke sana, saya kok jadi tersugesti ya, ada buaya gitu loh. Padahal kan saya nggak boleh takut buaya, karena saya juga buaya gitu kan. Ini makin dalam ini. Tuh, lihat airnya ijo-ijo gini. Air yang tergenang ijo-ijo gini, pokoknya lah ya, ada buaya gitu. Suka lihat soalnya kalau di kebun binatang, tempat buaya ya kayak air yang ijo-ijo beginilah pokoknya. Ih, takut. Tuh. Imajinasi saya ini kepala buaya nih. Udah sugesti aja yang aneh-aneh. Oke, lanjut. Makin terbengkalai sih kalau kita lihat yang sebelah sini ya. Bukan sebelah situ aja sih. Dari awal juga udah terbengkalainya bukan main ini. Tuh, lihat teman-teman. Udah terbengkalai banget itu ya. Sayang banget ini. Bangunan bersejarah loh ini padahal ya. Aduh, makin dalam nih ngerasanya, udah sedengkul lebih nih. Ayo, dikit lagi. Saya sampai juga di ujung sebelah sini ya. Untuk yang bagian ini dipenuhi oleh ilalang-ilalang gitu ya. Nah, sebelah sana juga tergenang air tuh. Apalagi kan tadi malam kayaknya habis hujan. Makanya airnya agak lebih tinggi gitu ya. Ini juga ada bekas pintunya ya, setengah melingkar begini. Jadi gambaran saya tuh seluruh bangunan ini saling terhubung ya melalui pintu-pintu yang kayak begini. Mantap. Itu kelihatan nggak di sana tuh masih ada bekas bangunan yang atasnya. Nah tuh kayak lancip gitu ya. Keren sih nih, bangunan bersejarah. Sayang banget terbengkalai begini ya. Teman-teman, saya nggak lanjut ke ujung sana. Lihat sendiri kan aksesnya kayak apa. Balik lagi ke sana untuk melihat yang di sebelah sana itu, yang tadi kita lihat itu ya. Ada bekas toren yang warna oranye tuh. Berarti dulunya pernah ada aktivitas manusia juga nih di sekitar bangunan bersejarah ini. Saya balik lagi. Kayu yang setebel ini peninggalan VOC Belanda sampai jadi kopong gini, saking lamanya terendam air nih. Kebayang ya udah berapa lama ini keterbengkalainya bangunan ini. Aduh. Di bagian ini juga masih ada tuh ya, bagian atasnya yang kayak lancip gitu, segitiga ya. Nah, ini kondisi sekarang tahun 2023. Pemerintah melalui dinas terkait nggak ada niat gitu, Pak, Bu, mau memperbaiki ini gitu. Kesulitannya tuh apa sih gitu kan. Sayang banget loh, ini bangunan bersejarah begini bisa untuk pembelajaran juga kan untuk generasi muda nantinya, biar makin cinta gitu, Pak, Bu, sama Indonesia gitu loh. Saya udah sampai lagi di bagian ujung yang pertama tadi saya masuk ya. Tapi mulai dari sini kayaknya saya mulai yakin deh bangunan yang sekarang kita datengin ini salah satu gudang VOC yang diberitakan itu hancur karena usia. Ya mungkin ini ya, mungkin karena saya baru mulai yakin. Kalau pendapat teman-teman gimana nih yang nonton video ini? Apa kalian juga yakin bahwa bangunan yang sekarang kita masukin ini gudang VOC yang dimaksud ya, yang hancur karena usia? Oh, bekas toren yang tadi saya lihat itu kayaknya bangunan ini berada di belakang perumahan warga. Kelihatan tuh soalnya ada AC-nya. Nah, itu tuh AC-nya. Saya ngubah arah dulu. Saya penasaran bagian yang depan kita ini. Pengen lihat sampai ujungnya situ ya. Nanti habis dari situ baru kita ke bagian yang ini. Oke, yuk kita lanjut lagi.
Dan ini masih ada sisa-sisa bekas jendelanya ya dari bangunan bersejarah ini. Sebetulnya yang mau saya kasih tahu adalah tujuan utama saya yang kemarin yang waktu saya survei itu ya. Saya mau lihat gudang yang itu tuh yang di depan kita ini. Gudang VOC itu terbuat dari kayu ya. Saya niatnya survei untuk ke sana. Saya nggak sengaja ketemu lokasi yang ini. Jadi karena penasaran juga, makanya saya beraniin untuk masuk ke sini untuk review ya. Bangunan bersejarah juga ini. Di dalam kaki saya ini sekarang udah mulai gatel ya. Gatelnya udah mulai terasa banget gitu. Mungkin setelah dari sini kayaknya saya berhenti dulu sebentar untuk lihat dulu kondisi kaki sama lihat situasi dan kondisi ya. Soalnya di depan kita itu aksesnya kayaknya ketutup deh. Ke depan sana tuh masih panjang lagi ke sana, tapi aksesnya udah ketutup kayaknya ya. Coba saya lebih deket sedikit lagi deh ya. Nah ini untuk kedalamannya agak lebih cetek sih ya, nggak kayak tadi tuh sedengkul gitu kan. Dan ini adalah kondisi yang bagian sebelahnya, bener kan kayaknya aksesnya ketutup, rapat banget tuh ya, bisa kalian lihat sendiri rapat ya di situ. Jadi saya nggak bisa ke sana. Ya udah mentok cuma sampai sini berarti ya. Ya udahlah mau gimana lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe. Silahkan subscribe aja langsung. Nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Dadah, bangunan peninggalan zaman VOC. Kamu juga dibangun atas tenaga dan keringat rakyat Indonesia. Saya sebagai penjajah kalian berharap semoga kedepannya bangsa Indonesia bisa lepas dari mental kuli ya. Dan juga jangan sampai dijajah sama bangsa sendiri. Oke, waktunya pulang. Hand grip lempar dulu ke atas. Tas juga lempar dulu ke atas. Sekarang waktunya kita manjat. Menir, manjat menir. Nah, ini sepatu harus dibuka dulu nih. Kegenang air banyak banget ini sepatu dalamnya. Guys, banjir guys. Tuh. Sepatu lempar dulu ke atas. Mana ya? Sana aja deh, coba ya. Oke. Nah, jadi dengan terpaksa celana ini saya tinggal di sini karena udah nggak layak banget ya. Bau gotnya itu udah ampun-ampunan. Teman-teman konten kreator yang lain kalau nemu celana abu-abu ini berarti ini celana punya saya.